Jalan-jalan hari terakhir liburan sebelum anak-anak masuk sekolah. Hai, assalamualaikum. Seperti biasa ya, hari ini kita ketemu lagi di video kegiatan keseharian aku. Nah, di sini sebelum videonya aku lanjutkan, mungkin untuk video aku kali ini tuh durasinya lumayan panjang ya, dan semoga saja untuk teman-teman semuanya yang ngedengerin atau menonton video aku tuh nggak bosan. Dan untuk PO di video aku kali ini mungkin untuk suara aku tuh agak serak-serak seperti itu ya, dan sepertinya ini tuh ada gejala-gejala mau batuk seperti itu ya, tapi nggak apa-apa, yang namanya juga kita harus up konten setiap hari. Jadi dengan kondisi yang seperti ini pun tetap kita jalani. Jadi ceritanya video ini aku ambil di hari Minggu kemarin, yaitu satu hari sebelum anak-anak masuk sekolah. Jadi sebelum mereka masuk sekolah, apa salahnya kita ajak liburan terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya di tanggal 1 kemarin kita tuh sempat pergi jalan-jalan juga ya kan. Tapi untuk di tanggal 1 itu karena lokasinya itu lumayan rame dan kita pun nggak terlalu bebas untuk kesana kemari. Jadi untuk liburannya kita lanjutkan lagi di hari ini. Dan ini yang berangkat kita berenam, aku, Pak suami dan adik alias satu motor, sedangkan yang satu motornya lagi ada adikku sama anak-anaknya. Sedangkan untuk anak sulung aku tadinya sempat kita ajak dengan berbagai rayuan, tapi tetap aja dia nggak mau ikut. Dan gak kerasa untuk perjalanannya kita tuh udah nyampe aja di Simpang Sender. Sebenarnya di Simpang Sender tuh kita sempat mampir sebentar ya. Soalnya kita tuh dari rumah nggak ada bawa makanan sama sekali, apalagi minuman. Jadi kita beli makanan dan minuman terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, setelah beberapa menit melanjutkan perjalanan, sepertinya di pinggiran jalan seperti ini tuh ada disediakan tempat duduk, makanya di sini kita memutuskan untuk mampir terlebih dahulu. Sambilan kita makan cemilan yang kita beli tadi, sekalian di sini kita tuh lihat-lihat mungkin aja ada orang yang lewat yang bisa kita tanyain lokasi tempat wisata yang mau kita tuju. Soalnya untuk wisata yang mau kita tuju kali ini yaitu wisata air panas yang ada di seberang danau sana. Karena di antara kita yang menempuh perjalanan kali ini nggak ada yang tahu arah jalan menuju ke wisata air panas tersebut. Oke, setelah kita beristirahat beberapa menit, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Mungkin di depan sana nanti bakalan ada warga setempat yang bisa kita tanyain untuk alamat wisata yang mau kita tuju. Nah, singkat cerita kita udah nemu jalan menuju ke wisata air panasnya. Jadi begitu kita memasuki Kota Batu, setelah jembatan itu kita menemukan ada pedagang es. Jadi kita sempat nanya sama pedagang esnya. Dan beruntungnya untuk pedagang esnya itu menjelaskan arah jalan sedetil-detilnya, yang akhirnya kita juga menemukan ada gerbang pintu masuknya. Dan untuk perjalanan dari pintu gerbang tersebut menuju ke lokasi wisata air panasnya itu lumayan jauh. Tapi di sini perjalanannya aku persingkat aja dan kita udah nyampe di parkiran, dan dari parkiran menuju ke lokasi air panasnya itu kita harus berjalan kaki, tapi ini tuh cuma beberapa menit aja ya. Yang akhirnya kita pun tiba di lokasi air panasnya. Nah, di sini untuk lokasinya itu lumayan bersih ya. Dan di sini pun kita juga sempat ketemu sama tetangganya adik aku. Tapi untuk tetangganya adik aku untuk menyeberang ke lokasi ini tuh mereka memakai ketek atau perahu kecil yang bisa bermuatan 20 sampai 25 orang. Dan di tahun sebelum-sebelumnya juga kita tuh pernah kesini rame-rame sekeluarga besar dengan menggunakan perahu seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, berhubung kita ke wisata air panasnya itu udah pernah pakai perahu, makanya kali ini kita tuh pengen nyoba lewat jalur darat. Walaupun sebenarnya pas di awalnya tadi kita sempat dibingungkan oleh arah jalannya. Nah, singkat cerita kita udah cek lokasinya sampai di paling ujung, dan ternyata di sini anak-anak tuh pengennya mandi di bawah pepohonan seperti itu. Jadi dengan terpaksa kita harus putar balik lagi. Nah, di sini untuk perjalanan pulangnya aku nggak ada ambil video, soalnya untuk perjalanannya itu emang bener-bener banyak banget tebingan atau temurunan. Dan berhubung untuk waktunya juga udah lumayan siang, ini tuh sekitar jam 11-an. Jadi sebentar lagi udah waktunya makan siang. Jadi di sini kita mampir terlebih dahulu
buat beli nasi. Kebetulan juga di tengah perjalanan kita tuh menemukan ada warung nasi Padang, jadi di sini kita beli sesuai dengan pesanan masing-masing. Setelah itu kita lanjut lagi perjalanan, yang mana di sini kita pengen cari tempat mandi yang nyaman untuk anak-anak. Jadi sebelum kita menemukan lokasi tempat mandinya, kita harus keluar terlebih dahulu dari Kota Batu ini. Lanjut kita bakalan memasuki daerah Pusri. Nah, kalau udah memasuki daerah yang ini, pastinya bakalan banyak banget ya lokasi tempat mandi. Tapi sepertinya anak-anak lebih memilih tempat biasa kita mandi kalau misalnya kita main ke Danau Ranau ini. Karena di lokasi tersebut untuk pinggiran pantainya pun ada banyak pepohonan, yang mana di pepohonan itu biasanya tempat kita naruh makanan dan baju ganti, ditambah lagi untuk kondisi airnya juga nggak dalam ya. Jadi memang cocok banget untuk anak-anak, dan ini dia lokasi tempat mandinya. Nah, begitu anak-anak udah mulai main air, tadi aku sempat minta tolong ya sama Pak suami buat nyewain ban pelampung seperti yang dipakai Pak suami di dalam video, biar anak-anak berenangnya juga lebih nyaman ya kan. Dan singkat cerita, sekitar setengah jam mereka berenang di sini, aku suruh makan terlebih dahulu. Dan sebenarnya di sini juga aku ikutan berenang ya, tapi sengaja nggak aku ambil video. Secara kalau misalnya aku berenang di lokasi seperti ini, pastinya untuk jilbab juga bakalan aku buka. Nah, singkat cerita sekitar 2,5 jam kita tuh main air, dan itu pun anak-anak juga udah puas berenang sana dan sini. Berhubung memang masih ada permainan yang pengen mereka nikmati, jadi sekarang kita harus menuju ke lokasi tersebut. Jadi waktu di tahun baru tanggal 1 kemarin kita tuh pernah liburan ke sini ya, yang rencananya itu kita tuh pengen ke Banding Agung. Cuma berhubung waktu itu kita tuh bawa mobil, jadi otomatis ruang gerak pun terbatas. Yang tadinya kita tuh pengen ke Banding Agung, malah diarahin sama Pak polisinya menuju ke arah jalan pintas, yang mana di jalan tersebut untuk tanjakannya pun lumayan tinggi. Dan ini dia anak-anak udah mulai menikmati permainannya, tapi di lokasi ini kita tuh nggak terlalu lama ya, soalnya untuk waktunya juga udah lumayan sore. Ditambah lagi di lokasi ini untuk anginnya lumayan kenceng, dan aku lihat ada beberapa titik di awan itu udah ada yang menghitam dan sepertinya mau turun hujan. Dan singkat cerita untuk anak-anak bermainnya udah selesai, sekarang kita lanjutkan perjalanan pulang. Dan sekarang kita udah nyampe aja di Simpang Sender, tapi di sini kita mampir terlebih dahulu buat makan bakso. Soalnya untuk perjalanan menuju ke Muara II itu lumayan jauh ya. Dan untuk jarak dari Simpang Sender ke Muara II itu kita bakalan melewati jalanan yang lumayan sepi, dan bisa dipastikan ya untuk jalanannya seperti itu gak bakalan ada yang namanya jualan bakso. Setelah selesai makan baksonya tadi, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya. Dan singkat cerita kita udah nyampe di Muara II kembali, tapi sebelum pulang ke rumah di sini kita mampir terlebih dahulu di Rocket Chicken. Soalnya di sini aku mau beliin oleh-oleh untuk anak bujangku di rumah. Nah, seperti biasa di sini kita harus nunggu antrian, apalagi untuk apa-apa yang aku pesan tadi harus dibuatin terlebih dahulu. Dan di sini aku persingkat aja, jadi begitu selesai tadi, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan pulang ke rumah. Nah, segini dulu video kegiatan aku hari ini, sampai jumpa kembali di video kegiatan aku esok hari. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum.